Oke, hari ini kita ada di bank sampahnya Ciamis. Ini bertujuannya untuk menggiring antusias dari Karang Taruna khususnya untuk wilayah Kuningan dan Cirebon untuk bisa menimba ilmu tentang pemanfaatan sampah. Harapannya ilmu ini bisa diambil di daerahnya asal, mensosialisasikan terhadap warga masyarakatnya. Ternyata dari sampah itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jajah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kuningan. Kita dalam perjalanan menuju ke Tasik untuk acara studi banding binaan PT Djarum bersama Karang Taruna yang ada di Kabupaten Kuningan. Lagi beristirahat di area karena ini hari Jumat. Kita akan teman-teman Karang Taruna ada istirahat. Dipimpin berkawal oleh Pak Pandu dari PT Djarum, binaan PT Djarum. Karang Taruna Jelaksana. Karang Taruna Jelaksana. Oke, kita lanjut perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japara ya? Kalau sama Japara. Ya, itu asing deh ya bang. Jelaksana ya? Karang Taruna Jelaksana ya? Bisa. Wah, Karang Taruna Cilimus. Ya sahabat Sekolah Kuningan, kita sekarang posisi di Kabupaten Ciamis, di mana kita sedang kunjungan atau studi banding. Kita akan melihat proses-proses limbah sampah ini dijadikan sebuah penghasilan. Kita bersama PT Djarum, Mitra Djarum bersama Karang Taruna dan banyak Karang Taruna Jelaksana Cilimus, Japara, Magelang, Alhamdulillah, Pak Eriki.
lebih berkah. Bagus ini. Bahan-bahan bekas kopi, bekas permen segala macam. Ini kita padatkan di aqua botol ini. Jadi ini ini kadang-kadang 2 karung kecil ya, yang 50 kilo beras itu satu ini kadang-kadang bisa masuk. Ya, jadi kita bisa hemat sampah dengan adanya dibuat EcoBrick ini. Dan ini kalau kita hitung nominalnya ini bisa dari modal ini nggak sampai 100, ini bisa dijual 300 kalau udah gini, tinggal pesan ininya aja, kulit ini, sarungnya aja. Nah, kalau yang ini yang lainnya kita koordinasi dengan Perindag untuk pemasarannya. Kita koordinasi dengan Perindag untuk pemasarannya. Ini ada, kalau yang ini bentuknya ini ada yang tukar hadiah kan, ada yang sampah tukar hadiah, ada yang mau dari Tupperware atau apa, ada yang beras, itu macam-macam. Jadi bagaimana kita keinginan si penabung tuh inginnya apa gitu. Nah ini kalau Ini sampah juga kan? bukan. Nah ini kadang-kadang ya kalau di bank sampah unit itu bisa macam, bukan yang gini, justru kalau di bank sampah unit itu ada minyak goreng ya bisa. Jadi untuk memancing masyarakat itu bank sampah unit mengadakan tukar sampah dengan minyak goreng atau dengan beras atau dengan apa sesuai dengan jumlah tonase yang di ininya. Jadi mereka terpancing. Jadi mereka juga bisa di masa pandemi ini mereka bisa membantu ekonomi keluarga dari sampah itu. Di sini uang untuk pencacah plastik. Kayak nomor diri kita dia ngomong bilang tuh. Nah iya. Nah jadi teh ada dia. Nah ini udah mati dulu kan dia teh. Dia cuma masuk megar. Nokan dari oli kan dia. Oh iya, ada bekas tuh. Iya mati suri. Itu kan naik. Itu kalau mau apa? Itu yang banyak itu. Nah itu seleksi. Biladung ayam sama biladung. Dia kan ada ya kan. Biladung tuh apa? Nih ada. Tuh. Nah, eta Banyak. nah itu yang ditakut para manusia. Tapi ini proteinnya lebih tinggi buat pembentukan ya. Ini 150.000 per kilo. Yang mati, yang hidup. Berarti yang buat ngetasin lagi yang ini Yang ya? ini yang kesini, yang udah udah mau nanti mau belak, mau sak. Nah itu pakan di bibit. Wah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah di hari yang berbahagia ini, mungkin hari Jumat ya, Jumat berkah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dari yang tidak berharga menjadi berharga dan akhirnya mendapatkan keberkahan. Mohon maaf sebelumnya untuk PUPR Bank Sampah Ciamis. Ini sebagai keseriusan kami khususnya untuk PT Jarum BSO Cirebon, dan sebagai informasi juga tadi saya telah koordinasi dengan Jarum BSO Banjar yang punya wilayah di Ciamis. Mudah-mudahan nanti Karang Taruna yang ada di Ciamis bisa berburu langsung, nggak usah saya dari Cirebon ke sini gitu Pak ya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang diberikan keberkahan dan manfaat dengan wasilah silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa bersih ingin menimba ilmu ya. Ternyata dari sampah itu bisa dimanfaatkan sampai ada bahannya, dan mungkin sekilas itu yang ingin rekan-rekan dari Kuningan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PT Super Cipta Multimedia yaitu Bapak Syarif Gustian, dan yang terhormat melihat bagaimana animo dari keinginan masyarakat Kuningan dan masyarakat Cirebon terhadap pengelolaan sampah. Ini kami berdiri di sini mengelola sampah dari tahun 2020 pada 1 tahun lebih 3 bulan. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat kami sudah mulai berjalan memproduksi sampah, mengurangi sampah di Ciamis, dan kami sudah membentuk satu bank sampah yaitu BSC, Bank Sampah Kabupaten Ciamis, dan telah membentuk bank sampah ini 215 bank sampah ini yang tersebar di 27 kecamatan di 354 desa. Program kami ke depan inginnya di setiap desa itu minimal paling tidak satu bank sampah minimal. Maksimalnya proses ke depannya dari bank sampah. Dan Bank Sampah Ciamis terdiri sejak bulan Januari 2020. Dan di sini ada ruangan untuk pembelajaran di sini, itu ruangan ini. Nah di sini ada bank sampah BSC Kabupaten Ciamis, sekretariatnya. Nah itu brosur yang Bapak nanti terima, bisa nanti baca-baca mengenai bank sampah Ciamis. Ini kegiatan dari bank sampah ini atau dari bank sampah ini kami tarik ke bank sampah ini. Silakan Bapak Ibu ambil ilmunya dari sini ya, sejelas-jelasnya yang nanti diterapkan di sana di Kabupaten Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasa silaturahmi sama ibu bapak. Puntennya Pak campur habis sudah selesai Indonesia. Kita masih 1 Jawa Barat kok. Ya. Alhamdulillah bisa ke sini silaturahmi ke Bank Sampah Ciamis. Setelah rangkaian silaturahmi dari warisan kebudayaan Nusantara gitu. Terus juga kepada para camat dan kepala desa Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembentukan pengurus sakti. Salah satunya ini untuk penguatan di ranahnya desa Pak. Di sini kebetulan
kebetulan ada Pak Bowo juga ya ikut. Ini saya ambil satu sampelnya Kak. Nomor 6 tahun 2020 itu bahwa dana desa itu bisa dipergunakan untuk pengolahan sampah. Dasarnya sudah jelas Pak. Itu di poin prioritas bidang pembangunan desa. Di poin ke-10 ada tempat pembuangan sampah. Terus gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolahan sampah, pembangunan ruang terbuka hijau, pembangunan bank sampah desa. Ini jelas bukan surat sakti dari kabupaten saya, dari kementerian ini sudah ada. Tinggal istilahnya desanya mau nggak gerak di ranah sana. Sebelum saya membahas yang lain, saya bahas dulu sampah. Nah, sih Pak sampah teh? Di depan Bapak ada snack ya. Ketika sudah dimakan habis, jadinya sampah. Suatu bahan yang terbuang atau diambil, ada sampah organik, ada sampah residu, ada limbah medis. Kalau untuk yang sekarang peraturan baru, sampah itu 3 kategorinya: organik, anorganik, dan spesifik. Nah, yang termasuk ke dalam sampah spesifik itu limbah medis, limbah B3, residu dan sebagainya. Itu masuk ke sampah spesifik. Termasuk juga sampah hasil puing bencana alam atau puing-puing bangunan. Kalau untuk sampah organik berarti sesuatu yang mudah untuk membusuk, mudah untuk terurai. Itu biasanya sisa dari makanan, sayuran, buah-buahan ataupun hasil alam. Kalau untuk anorganik itu kebalikannya dari yang organik, berarti sesuatu yang sulit untuk diuraikan. Nah, ini lebih banyak kepada sampah-sampah yang berjenis plastik, logam, kaleng dan lain sebagainya. Sampah ini ada 2 hal yang harus Ibu Bapak pikirkan. Sampahnya apakah mau dijadikan ancaman atau mau dijadikan peluang? Kalau mau dijadikan ancaman jelas bisa menyebabkan pencemaran lingkungan baik di laut maupun di darat. Sumber penyakit, penyebab banjir. Ini mah hal yang sudah Ibu Bapak tahu kan. Tapi ketika sampah itu dijadikan peluang, bisa dijadikan untuk kerajinan, bisa diolah, diproduksi untuk dijual nanti sebagai bahan baku industri. Ujung-ujungnya yang dihasilkan itu adalah uang Pak, rupiah. Nah, itu peluangnya di sana. Kalau di kita itu bisa composting, pembuatan kompos, atau dengan budidaya mangrove. Itu untuk pengelolaan sampah organik. Kalau untuk pengelolaan sampah anorganik itu satu caranya itu bank sampah. Kenapa bank sampah? Karena bank sampah itu adalah satu wadah untuk pemberdayaan masyarakat. Terus untuk yang sampah residu itu bisa dibuatkan untuk limbah pembuatan briket, pembuatan ekobrik atau sebagai media tanam. Banyak caranya, bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Untuk skala kelompok itu lebih kapasitasnya lebih besar lagi. Untuk composting ini yang kedua untuk sampah organik dengan budidaya mangrove BSF. Kenapa kita sarankan budidaya mangrove BSF? Karena BSF itu lalat hitam ya Pak ya, itu sebagai mesin biokonversi. Jadi merubah si sampah itu menjadi sesuatu yang berguna nantinya. Yang dibutuhkan untuk budidaya mangrove pertama jelas sampah organik sebagai pakannya. Sampah organik ini sisa-sisa makanan baik itu dari rumah sendiri atau dari alam. Pak uang misalkan luar cawu atau cawunya pada bola sampai kemanakan? Dibuang bisa buat pakan mangrove Pak. Ya, jadi semua jenis sampah organik bisa untuk pakan mangrove, termasuk limbah-limbah hasil home industry itu untuk pakan mangrove gitu. Terus juga yang kita butuhkan itu box biopor. Kita memanfaatkan sesuatu yang dibuang ini bekas limbah pabrik tahu ya Pak, atau misalkan box apa yang bisa disimpan si sampah organik itu ke sana. Terus juga kita butuh juga biopor migrasi. Terus ke bawah ini contoh untuk kandang lalatnya. Jadi gimana caranya si lalat itu bisa kawin di sana ya Pak ya, dan si lalat itu tidak kabur.
Jadi ada sesuatu yang disekat lah gitu. Terus kita juga butuh media penetasan telur. Nah, media penetasan telur ini setelah si lalatnya kawin, yang jantan dengan betina kawin, terus yang jantannya mati, yang betinanya bertelur, Pak. Nah, next lagi ini untuk media bertelur. Jadi media bertelur dari lalat hitam ini adalah di sela-sela bambu atau kayu. Lanjut, Pak. Nah, ini siklusnya. Hanya sebentar untuk siklus BSF ini. Dari mulai telur, satu kali menetas itu bisa menghasilkan 500-900 telur per klasternya. Menetasnya 3-4 hari, Pak. Telurnya itu seperti parudan keju. Dan kalau di Ciamis kita jual telur BSF itu 1 gramnya kisaran harga 7.000 sampai 10.000. Kalau awal-awal kita jualnya 15.000. Karena ini jelas punya konsepnya 3R. Punya sarana prasarananya, sistem administrasi dan pemilahan. Lanjut. Nah, cara pendirian bank sampah nih, mungkin ini yang akan saya bahas lebih ini. Caranya, kalau misalkan ibu bapak di sini mau membentuk bank sampah, 1, harus ada pengurusnya dulu. Tapi pengurusnya itu berdasarkan LH tadi, Pak. Punya kerelaan hati, punya niat lillahi ta'ala, mau setidaknya berkontribusi membantu pemerintah, membantu diri sendiri untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dengan membentuk bank sampah. Jadi kalau misalkan orang-orang yang tidak punya kerelaan hati, pasti ujung-ujungnya lah duitan ieu. Ya, terus gak? Tapi ada juga yang sudah berjalan, dan Bu, saya mau sudah berjalan, tapi konsepnya seperti ini. Coba kita upgrade semua ibu-ibu, 23 orang pengurusnya ibu-ibu semua. Masa ibu-ibu gak bisa, bapak-bapak terbiasa. Nah, ini khusus untuk penukaran sembako. Jadi si sampahnya itulah sampai berapa puluh jenis, enggak, minimal 2 jenis itulah, yang kering dan yang basah. Terus juga next dari skala rumah tangga itu disetorkanlah ke bank sampah atau titik kumpulnya di mana, dari masyarakat. Kalau misalkan di desa, per RW, per RT atau di mana gitu kan, titik kumpulnya atau di posyandu. Nah, untuk skala pemilahan untuk rumah tangga cukup 1 sampah jenis kertas, beli jenisnya. Yang kelima plastik. Cukup untuk masyarakat mah. Tapi yang 60 jenis itu yang wajib tahunya pengurus, yang milah bank sampahnya, yang wajib tahu, karena di sana nanti keluar nilai. Dalam kami misalkan tukang rongsok atau nanti lapak paling campur ya, atau misalkan udah perjenis juga tidak akan detail. Tapi kalau di kita di bank sampah Ciamis, kita mau perjenis, kenapa? Kita punya proses produksi yang nantinya akan dikirim ke setelah dicatat nominalnya aja yang masuk ke buku tabungan. Jadi contohnya Ibu Aisyah nabungnya 5 kilo kertas, tulis aja Bu. Kalau di kita ke bank sampah Ciamis sebagai induknya ditabungkan. Tadi kan sempat dibahas dengan Pak Kasih, modal kita mah kepercayaan dari masyarakat mempercayakan sampahnya untuk kita kelola. Nah, ini inovasi bank sampahnya. Maksudnya bank sampah ibu bapak yang sudah dibentuk mau dibawa, kalau meminimalisir sampah itu masuk ke TPA, kalau punya mesin insinerator ya mending dimanfaatkan gitu. Tergantung kapasitasnya juga Pak. Ada juga yang dibuat minyak gitu. Dan ini minyak itu dari limbah-limbah yang plastik-plastik yang tidak laku dijual. Contohnya plastik bekas mie instan dan lain sebagainya. Itu jadi minyak untuk bahan bakar nantinya. Nah, secara umum Bapak Ibu gambarannya pengelolaan sampah seperti itu. Kami pemerintah Kabupaten Ciamis membentuk Bank Sampah Kabupaten Ciamis mempunyai tujuan supaya sampah di Kabupaten Ciamis sudah bisa diurai dan sudah bisa dikelola dengan baik. Yang tadinya banyak timbunan sampah sekarang tidak ada sampah. Dengan adanya Bank Sampah Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 1 Bank Sampah Induk Kabupaten Ciamis, yang kedua dari bank sampah unit terdiri dari 215 bank sampah unit. Alhamdulillah dengan jumlah bank sampah tersebut sudah bisa mengelola sampah di Kabupaten Ciamis dengan baik.
Harapannya Pak untuk masyarakat Ciamis. Harapannya untuk masyarakat Kabupaten Ciamis, mudah-mudahan dengan adanya bank sampah di Kabupaten Ciamis, masyarakat bisa peduli terhadap sampah. Karena di masa pandemik sekarang ini bisa meningkatkan ekonomi keluarga untuk di masa pandemik sekarang ini. Siap. Terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman semua dari Kuningan maupun dari Cirebon ya, atas inisiasi dari PT Jarum juga dan teman-teman dari JSS. Terima kasih. Harapan saya setelah datang ke sini ke Bank Sampah Ciamis bisa menjadi motivasi untuk pengelolaan sampah di sana. Kalau yang sudah berjalan silahkan lebih ditingkatkan lagi. Kalau belum memulai silahkan dimulai dari nol. Karena apapun bisa sampah itu masalah, tapi masalah itu bisa jadi peluang asal kitanya mau mengelolanya. Mudah-mudahan harapan saya di sana banyak bank sampah yang akan terbentuk, banyak pengelolaan sampah juga yang nantinya sampah itu bisa teratasi gitu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan kita mau mencoba. Terima kasih. Halo Ciamis, terima kasih. Bapak semua. Bapak nih satu Pak. Oke. Siap, diulangi. Sok. Nanti yang dari grup aja Pak. Nanti yang itu di-sharing. Oh iya. Halo Ciamis, terima kasih. Jembatan apa namanya Pak? Cirahong. Cirahong. Lewat Cirahong. Kita lewat jembatan Cirahong.